Seorang pengendara motor terkapar di jalan setelah terhantam bus. Warga langsung mengevakuasi korban yang terjepit bus pariwisata bersama motornya. Kecelakaan ini terjadi di jalur nasional Jalan Raya Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pengendara motor selamat, namun menderita luka-luka akibat benturan dengan bus. Dari arah timur ya? Jogja jalan, Ya. pariwisata. Ya. Terus dari arah Jakarta, anak-anak yang mudik. Cuma setahu saya itu karena posisinya udah kejadian. Cuman posisinya itu memang bisnya memang arah yang benar Ya. motor Vixen itu. Memang kayaknya mau ngelewatin jalur apa? Oh, sudah melewati marka Jalur jalan. lawan. Diduga pengendara sepeda motor mengantuk dan laju kendaraannya oleng ke kanan hingga menabrak bus. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi seorang pemudik pengendara sepeda motor menabrak sebuah bus pariwisata di Banyumas, Jawa Tengah menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan mengabarkan informasi terkini arus mudik Lebaran 2022 dari sejumlah wilayah. Saya Bram Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah mengalami kecelakaan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga pengendara motor mengantuk hingga menabrak pembatas jalan. Kecelakaan sepeda motor terjadi di Jalan Panjang Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kejadian berawal saat pengendara motor mengarah ke Jelambar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja ia menghantam trotoar pembatas jalan. Akibatnya sepeda motor ringsek, sementara pengendara motor terlempar sejauh 3 meter hingga ke halaman pertokoan dan meninggal dunia. Pental gitu Pak dia? Terpental. Emang ngebut dia Pak? Ngebut sih Pak kayaknya. Kalau emang di selanya ngerem ada bekas tapak remnya di sini dia. Ini kagak ada sama sekali sih. Diduga korban tidak sempat mengerem saat kehilangan kendali sepeda motornya. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jenazah wanita dari lantai 2 rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena bobot tubuh jenazah mencapai 200 kg. Jenazah wanita bernama Jubaedah dievakuasi dari lantai 2 rumahnya di Jalan Menteng Mada 1 Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam. Akses tangga yang sempit serta berat badan jenazah yang mencapai 200 kg membuat petugas damkar harus memotong pagar dengan peralatan khusus agar jenazah bisa diturunkan menggunakan tandu. Menurut adik almarhumah, sang kakak awalnya akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena mengalami sesak nafas dan adanya riwayat penyakit asam lambung. Belum sempat dievakuasi, korban menghembuskan nafas terakhir saat petugas damkar tiba. Bukan jatuh sih, di sini ditempel terus kayaknya nyesek, saya bawa ke saya panggil perawat, terus perawat menelpon AGD. Istilahnya ada pagar di atas yang harus kita potong karena untuk memudahkan evakuasi jenazah tersebut. Dan jenazah karena juga berat atau besar sekali, agak sulit untuk menaikkan ke tanah. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Musisi Ridho Roma mendapat remisi hari raya dan dibebaskan bersyarat dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ia sempat menjalani hukuman 16 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama akhirnya dapat menghirup udara segar.
Rido mengaku mendapat pembinaan yang baik dari petugas selama di dalam lapas. Rido harus menjalani wajib lapor ke Balai Permasyarakatan Jakarta Timur dan nantinya akan dilimpahkan ke Balai Permasyarakatan Bogor. Alhamdulillah di hari raya ini saya mendapatkan kabar gembira, saya bisa kembali bersama keluarga berkumpul. Saya ingin mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Tuli dan seluruh jajaran telah menerima saya dengan baik di sini, memberikan pembinaan. Hari kedua Lebaran, sebagian warga mulai mengisi waktu untuk berlibur ke sejumlah tempat rekreasi. Namun, pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Sebagian warga memadati loket masuk di pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 mengantre untuk dapat masuk ke lokasi wisata TMII. Tidak hanya itu, hampir setiap wahana dalam kawasan TMII dipadati pengunjung. Diperkirakan 11.000 pengunjung yang berwisata di kawasan Taman Mini. Sayangnya, proyek renovasi kawasan wisata ini membuat pengunjung tidak nyaman. Selain macet, sejumlah wahana pun ditutup karena dalam perbaikan. Kecewa kita, kirain banyak mainannya tadi. Baik yang tutup ya? Banyak yang tutup. Kalau tadi itu tadi mendingan ke Ragunan, ketahuan. Sementara Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta juga dipadati pengunjung. Beragam aktivitas dilakukan mulai dari melihat aneka satwa hingga piknik. Seluruh wahana permainan dibuka sehingga pengunjung dapat menikmati semua fasilitas. Namun pengunjung harus mendaftar 1 hari sebelumnya. Tidak hanya itu, pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Kita online ya, jadi sehari sebelumnya masuk ke Ragunan itu udah online, terus udah daftar, jadi ketika masuk nggak ada masalah sih. Cuma tetap diminta untuk COVID-nya itu ya, untuk barcode-nya COVID-nya itu ya. Kepadatan warga juga terjadi di jembatan penyeberangan orang Pinisi Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Warga yang datang sangat antusias karena bisa bersuah foto bersama keluarga atau kerabat terdekat. Seperti apa antusiasme warga di JPO Pinisi di kawasan Katedral Sudirman, Jakarta? Sudah ada rekan kami, Kevin Pakan di sana. Kevin, bagaimana suasana di tempat Anda melaporkan? Apakah betul masih banyak pengunjung malam hari ini? Halo, selamat malam Abe dan juga pemirsa. Suasana libur lebaran 1443 Hijriah di kawasan DKI Jakarta memang begitu terasa. Tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO dan Jembatan Penyeberangan Sepeda atau JPS Pinisi Jakarta. Memang masih ramai akan pengunjung hingga pada malam hari ini. Karena memang kami memantau bahwa dari tadi sore ini para pengunjung atau warga terus berdatangan di JPO ini. Dan memang tadi kami sempat memantau bahwa untuk warga yang datang ini tidak hanya warga yang berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya saja. Namun tadi sore kami sempat berbincang dengan sejumlah warga yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti ada yang dari Nusa Tenggara Timur dan juga ada dari Papua. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang hingga malam hari ini masih menikmati adanya JPO maupun JPS Pinisi di Jakarta ini. Halo, selamat malam Mbak Dita. Iya, malam. Mbak Dita, ini kan sampai malam masih ramai begitu ya Mbak dengan banyaknya warga di sini. Dan Mbak Dita sendiri tanggapannya gimana sih Mbak dengan melihat adanya libur lebaran dan juga banyaknya warga menghabiskan waktunya di sini Mbak? Tanggapannya bagus ya, karena kesempatan bagus juga. Karena mumpung hari libur juga kan, ini juga baru viral nih. Menarik kan, karena konsepnya bentuk kapal pinisi juga. Berarti ini datang ke sini memang libur lebaran kah atau seperti apa Mbak? Karena memang kebetulan lagi libur juga, jadi nemenin kakak juga sih di sini untuk foto-foto. Kan banyak jenis bersuah foto, tadi Mbak Dita bersuah foto juga nggak di sini? Iya, bersuah foto juga, udah hampir lama, udah 3 jam yang lalu. Lama juga Mbak ya? Iya. Mbak, ini kan saat ini masih ramai, sebenarnya ada rasa khawatir nggak sih Mbak dengan masih ramainya di JPO ini? Cukup khawatir sih ya, karena kan yang kita tahu COVID belum sepenuhnya hilang ya. Cuman ya tetap dijaga aja sih protokolnya gitu.
Mbak, tanggapannya gimana nih Mbak? Kan saat ini pemerintah memperbolehkan untuk mudik, kemudian tempat-tempat wisata boleh juga beroperasi dengan lebih lengang begitu Mbak. Tanggapannya atau harapannya ke depan seperti apa Mbak nantinya? Ya tanggapannya gimana ya, kalau misalnya memang sudah ini kan sudah mulai renggang ya, dijaga protokol kesehatannya. Harapannya ya di tahun ini semoga sudah hilang ya COVID-nya gitu. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya, sehat selalu ya Mbak ya, selamat malam Mbak. Ya, Abe dan juga pemirsa, memang tadi merupakan tanggapan salah satu pengunjung. Memang antusiasme dari para pengunjung hingga malam hari memang cukup atau masih terbilang cukup tinggi. Sebagai informasi, Abe dan juga pemirsa, bahwa untuk JPO Pinisi sendiri, di mana memiliki sepanjang 66,20 meter, sedangkan untuk jembatan yang khusus sepeda, ini sepanjang 89,76 meter. Dan juga memang di JPO ini telah difasilitasi, yakni adanya lift begitu yang berada di sisi barat maupun juga sisi timur, yang nantinya bisa dioperasikan baik digunakan untuk orang atau warga dan juga untuk para pesepeda. Dan memang kalau dilihat dari situasi malam hari ini, bawahnya banyaknya lampu-lampu karena memang Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan setidaknya ada 470 unit lampu dekoratif yang juga tetap adanya pemantauan CCTV di setiap sisi di JPO ini. Tentu dengan adanya atau dibukanya adanya JPO Pinisi dapat menjadi salah satu alternatif bagi warga DKI Jakarta maupun sekitarnya untuk bisa menghabiskan libur lebaran, namun tetap ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Abe, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Laporan Anda Kevin Pakan dari Jembatan Pinisi di Jakarta. Pemirsa, kepadatan libur lebaran juga terlihat di Simpang Gadok, kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Volume kendaraan terpantau ramai dan padat. Kepadatan adalah imbas dari tingginya geliat masyarakat untuk berwisata ke kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan di kawasan Puncak sudah terjadi sejak siang tadi. Untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, petugas sempat memberlakukan sistem buka tutup satu arah ke arah Puncak dan Jakarta. Bagaimana pantauan lalu lintas di Gadok, kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami, Ersa Ambarita. Ersa, semakin malam, apakah arus lalu lintas makin padat? Gadok, kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Ersa Ambarita. Ersa. Ya, Abraham dan juga pemirsa, hingga malam hari ini berdasarkan pemantauan kami terkait arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, yakni mengalami volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun untuk yang mengarah ke Jakarta terbilang normal, sementara untuk yang di sebelah kanan saya ini mengarah ke Puncak masih ramai dan padat mengular seperti itu. Terkait hal ini juga tadi petugas dari Satlantas Polres Bogor terus melakukan pemantauan atau mengimbau kepada masyarakat terkait dari arus lalu lintas ini untuk selalu berhati-hati dan utamanya mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Namun bisa kami sampaikan, jika dibandingkan di siang hari, volume kendaraan yang paling tinggi terjadi sekitar pukul 12 siang hingga pukul 6 sore tadi, di mana memang petugas harus bersiaga atau menyisir di sepanjang jalan untuk mengarahkan masyarakat. Mengingat di siang hari diberlakukan sistem one way atau satu arah, baik ke arah Puncak Bogor maupun ke arah Jakarta. Namun untuk di malam hari ini terbilang normal dan tidak dilakukan sistem one way maupun penerapan dari ganjil genap. Terkait nanti aturan maupun rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan, ini masih diterapkan pengawasan di berbagai jalan atau petugas yang menyisir jalan untuk mengarahkan kendaraan. Kemudian bisa kami sampaikan terkait hari ini, per 3 Mei 2022 setidaknya dikerahkan 350 personil untuk membantu pengamanan. Petugas terus menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi rambu lalu lintas, menerapkan protokol kesehatan, dan utamanya ketika melakukan wisata harus kesehatannya baik dan kendaraan prima. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita, laporan Anda dari Simpang Gadok di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tawuran antar pemuda terjadi di hari Lebaran, bahkan sampai ada yang tewas. Sementara dua pemuda bikin onar dengan menggeber motornya ketika warga akan sholat Id. Berita-berita viral tersebut kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Tawuran antar pemuda terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ironisnya tawuran ini terjadi justru setelah sholat Idul Fitri. Kedua kelompok pemuda ini berkelahi setelah sholat Idul Fitri di pelataran Pelabuhan Laut Larantuka.
Diduga dendam lama, kericuhan berlanjut dengan adu jotos antar dua pemuda Posto dan Eka Sapta Larantuka. Kericuhan meluas dengan saling lempar batu dan saling kejar di jalanan kota Larantuka. Kericuhan bisa diredam setelah pemuka agama dan aparat gabungan TNI Polri turun tangan menenangkan pelaku tawuran. Dua pria ugal-ugalan sambil menggeber motornya di depan masjid saat warga akan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Aksi dua pemuda ini membuat warga emosi, lalu mengejar kedua pemuda yang membuat onar namun tidak tertangkap. Aksi ini mendapat kecaman dari warganet dan identitas kedua pelaku sedang diselidiki oleh Polsek Cianjur. Tawuran antar warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pecah di malam Idul Fitri bahkan sampai memakan 1 korban jiwa. Korban meninggal dunia akibat terkena anak panah yang menancap di dada kanannya. Meski korban sempat dilarikan oleh warga sekitar ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi akibat luka parah yang diderita korban. Tawuran diduga karena dendam lama. Kerap berpura-pura sebagai polisi lalu lintas dan memeras pengendara motor seorang pria diamankan polisi. Barang bukti belasan STNK dan SIM juga turut diamankan serta HT dan borgol. Masih dengan seragam lengkap, DAS polisi abal-abal yang sering beroperasi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara diringkus polisi. Ia ditangkap setelah polisi mencurigai gerak-geriknya. Saat diperiksa, polisi gadungan ini tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Saat diinterogasi lebih lanjut, pelaku mengaku telah 1 tahun beroperasi menjadi polisi gadungan dan memeras pengendara motor. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan pantauan terkini lalu lintas di beberapa titik arus balik. Tetaplah bersama kami di Newsprime.